Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu adiksi emosi. Nah, saya yakin teman-teman sudah sering dengar istilah adiksi, iya kan? Nah, bagaimana dengan adiksi emosi? Nah, di video ini kita akan bahas 3 hal, yaitu apa itu adiksi secara umum, ya, kemudian apa itu emosi, dan bagaimana akhirnya emosi menjadi adiksi emosi. Dan yang terakhir adalah kondisi apa yang membantu kita untuk mudah atasi adiksi emosi. Nah, penasaran kan? Yuk, tonton sampai habis ya. Selamat datang di channel ini. Channel ini membahas banyak hal sehubungan dengan pikiran dan emosi. Jika Anda memiliki ketertarikan yang sama, Anda boleh segera like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Jadilah yang pertama untuk dapatkan update dari channel ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Teman-teman sudah pernah dengarkan adiksi alkohol, adiksi merokok, adiksi gawai, dan masih banyak lagi adiksi-adiksi yang lain. Nah, ini hanyalah beberapa contoh dari adiksi. Nah, ternyata dalam diri kita ada juga yang dikenal dengan istilah adiksi emosi. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai adiksi emosi itu sendiri, kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan adiksi secara umum. Nah, adiksi gampangnya adalah perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu atau seseorang yang menimbulkan ketergantungan atau kelekatan yang spesifik. Ini bentuknya bisa macam-macam ya. Intinya, seseorang merasa perlu melakukan sesuatu untuk memenuhi ketergantungan atau kelekatannya ini. Nah, dengan esensi yang sama namun berbeda cara penyampaiannya, ada juga yang mengatakan bahwa adiksi itu adalah mekanisme untuk menghindar dari suatu hal yang tidak ingin dialami atau tidak ingin dirasakan melalui suatu aktivitas tertentu. Nah, kita batasi dulu pemahaman mengenai adiksi sampai di sini ya. Karena akan sangat panjang dan kompleks kalau kita ingin mengetahui adiksi secara lengkap. Ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan adiksi emosi? Nah, kita bahas setelah ini ya, bersama saya, Roni Kustendro. Nah, sesuai namanya, adiksi emosi. Jadi ada 2 komponen di dalamnya. Yang pertama adalah adiksi, yang kedua adalah emosi. Nah, tadi kita sudah bahas ya mengenai adiksi. Sekarang kita akan bahas mengenai komponen yang kedua, yaitu emosi. Nah, dalam konteks neuroscience, emosi adalah senyawa kimiawi yang merupakan produk akhir yang dihasilkan dari pemaknaan terhadap suatu peristiwa atau pengalaman yang dialami oleh seseorang. Lebih jauh, Dr. Candace Pert, seorang pakar neuroscience dan juga penulis buku Molecules of Emotions, mengatakan pada saat kita mengalami emosi, maka otak akan menghasilkan suatu senyawa kimiawi ya, atau yang disebut dengan neuropeptida yang kemudian dikirimkan ke seluruh sel dalam tubuh kita. Nah, berdasarkan hasil penelitian para pakar-pakar tersebut, ini bagian menariknya ya. Semakin seseorang itu sering merasakan emosi yang sama, maka sel-sel dalam tubuhnya akan menjadi resisten dalam level tertentu. Ya. Sehingga untuk menjaga keseimbangan kimiawi dalam tubuhnya akan diperlukan emosi yang intensitasnya lebih tinggi untuk dapat menstimulasi sel-sel tersebut. Nah, begini maksudnya. Saat seseorang itu sering merasa cemas, ya, maka emosi cemas ini akan terekam dalam sel-sel tubuhnya. Nah, pada saat ia tidak merasa cemas, apa yang terjadi? Justru ia merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terjadi ketidakseimbangan kimiawi dalam tubuhnya. Ya. Nah, kondisi ini tanpa disadari
akan menempatkannya atau membawanya kepada suatu situasi, kondisi, peristiwa, atau apapun yang memungkinkannya untuk bisa merasa cemas. Nah, mengapa hal ini terjadi? Supaya terjadi keseimbangan dalam tubuhnya, keseimbangan kimiawi ya. Nah, demikianlah siklus ini akan terus berlanjut berputar-putar seperti lingkaran setan. Lanjut ya. Senyawa kimiawi yang dihasilkan oleh emosi cemas ini, jika dipicu terus-menerus, maka jumlahnya akan semakin banyak dalam tubuh. Dan ini berakibat pada semakin mudahnya orang ini merasa cemas. Nah, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya akan dapat digunakan sebagai bahan untuk merasa cemas. Misalnya, jalanan macet, ada masalah di kantor, harga listrik naik, harga bahan bakar naik, ya, dan masih banyak lagi. Nah, inilah yang disebut dengan proses terjadinya adiksi emosi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan di awal tadi ya. Jadi, apakah yang dimaksud dengan adiksi emosi itu? Adiksi emosi adalah ketergantungan atau kelekatan seseorang terhadap suatu emosi tertentu yang menempatkannya pada suatu kondisi pembenaran atas apa yang dilakukannya dalam rangka memenuhi kebutuhan akan keseimbangan kimiawi dalam tubuhnya. Nah teman-teman, ada satu ilustrasi yang dapat membantu teman-teman untuk lebih jauh memahami mengenai adiksi emosi ini. Ada seorang anak dan kedua orang tuanya bekerja. Setiap harinya ia hanya ditemani oleh asisten rumah tangga yang sebenarnya juga sibuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi praktis anak ini sendirian di rumah. Dan dalam kesendiriannya ini ia merasa kesepian. Ya, ia ingin merasa bahagia atau merasa happy, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, suatu hari teman-temannya mengajak ia merokok, ya. Dan sambil merokok, ia bersenda gurau, tertawa lepas, ngobrol ngalor gitu dengan temannya, dan ia merasa happy. Nah, emosi happy ini terekam dalam sel-sel tubuhnya dan dikaitkan dengan merokok. Sehingga apa yang terjadi? Setiap kali anak ini ingin merasa happy, pikiran bawah sadarnya tahu apa yang harus ia lakukan. Benar, merokok, ya. Dan anak ini tidak pernah merasa bahwa aktivitas merokok ini sesuatu yang salah, karena ini adalah dorongan dalam dirinya untuk mencapai suatu keseimbangan kimiawi yang diperlukannya. Nah, ini adalah adiksi emosi. Ya, jadi sekarang teman-teman sudah lebih paham ya apa yang disebut dengan adiksi emosi itu. Sama halnya dengan kecanduan main games, kesulitan untuk mengendalikan nafsu makan. Ya, gimana teman-teman? Menarik kan topik kita kali ini? Nah, tanpa disadari kita telah sampai pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu bagaimana atau apa solusi terbaik untuk dapat atasi adiksi emosi ini dengan mudah. Nah, teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan kesadaran. Ya, karena dengan meningkatnya kesadaran kita, maka pikiran dan hati kita menjadi tenang, nyaman, dan damai. Dan di saat inilah ya kita dapat berpikir dan melakukan sesuatu itu dengan penuh kesadaran. Atau istilah kerennya itu live in the present moment. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, kita tidak akan menjadikannya sebagai bahan untuk memunculkan suatu emosi tertentu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan belajar bersama. Ingat untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Jadilah yang pertama untuk dapatkan update dari channel ini. Nah, nantikan video selanjutnya bersama saya, Roni Kustendro. Sampai jumpa!